Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi dengan saya, Abdul Aziz Reguna, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Gantar, Kabupaten Indramayu. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Dari yang saya telah pelajari pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman, didapatkan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Kata pendidikan dan pengajaran itu sering dipakai bersama-sama, tetapi kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang dimaksudkan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri mereka sehingga menjadi anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengajaran merujuk pada aktivitas pendidikan dalam menyampaikan materi pelajaran kepada para peserta didik. Bagi Ki Hajar Dewantara, pengajaran bukanlah sekedar proses mentransfer informasi dari guru ke murid. Lebih dari itu, pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh keikhlasan. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Sebagai seorang pendidik, dalam menuntun murid haruslah dilakukan secara hati-hati dan pelan-pelan. Biarkan kodrat yang ada pada anak tumbuh dengan sendirinya. Bukan kita yang mendorong atau menarik murid itu sendiri, tetapi harapannya murid akan menuju ke pengembangan dari diri untuk menemukan kebahagiaannya dan cita-citanya. Kodrat anak, di mana kodrat anak adalah merdeka, bermain, belajar, dan budi pekerti. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pada proses pendidikan, harusnya kita sebagai guru harus berpusat pada murid atau student center. Bukan tabula rasa, menebalkan laku anak dengan konteks sosio-kultural. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Petani atau tukang kebun kehidupan. Kita sebagai pendidik bisa diibaratkan sebagai seorang petani, di mana petani yang menanam jagung hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Refleksi pengetahuan dan pengalaman baru. Sebelum mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih cenderung pertama, teacher center. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran sangat minim. Siswa hanya objek dalam pembelajaran di mana peran guru masih sangat dominan. 2. Mendorong dan memaksa murid untuk selalu memahami materi yang saya berikan. Tidak peduli apakah mereka paham atau tidak, yang saya inginkan mereka harus paham dengan materi yang sudah saya berikan. 3. Menganggap semua murid sama. Seharusnya guru harus memahami setiap karakteristik siswa di kelasnya agar bisa memberikan pendidikan yang sesuai dengan minat dan karakter siswa tersebut. 4. Menilai siswa hanya dari nilai evaluasi. Sesering menilai siswa hanya dari nilai evaluasi yang sifatnya hanya pemahaman kognitif tanpa melihat aspek-aspek yang lain. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengakui bahwa yang sudah saya lakukan selama ini ternyata keliru. Pada pembelajaran di kelas, saya belum menerapkan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara di mana guru harus menuntun murid untuk mencapai cita-citanya. Guru harusnya tidak memaksakan kehendak murid, tetapi biarkan kodrat yang ada pada anak tumbuh dengan sendirinya. Pembelajaran harus berfokus pada murid atau student center. Murid bukan lagi sebagai objek, tetapi subjek dalam pembelajaran di kelas. Melakukan pembelajaran secara keseluruhan di mana tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif anak, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan afektif, psikomotorik, serta kemampuan sosial dan budayanya.
Apa yang akan segera saya lakukan di kelas sehingga dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan di kelas yaitu diantaranya: 1. Membuat pembelajaran di kelas yang menyenangkan dengan menerapkan metode pembelajaran yang interaktif yang berpusat pada murid. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai bahan dan media pembelajaran kelas. 3. Meningkatkan kepedulian pada siswa dengan memahami setiap karakter dan kepedulian siswa di kelas. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat pada Bapak Ibu guru sekalian. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.